أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan belajar bersama membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kemarin kita sudah bersama-sama hadir di kesempatan yang mulia ini, ya. Kemarin kita sudah bahas bacaan surah Al-Fatihah dan juga masuklah kita ke malam hari ini, yakni kita baca, insya Allah kita lanjutkan dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 1, ya. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya malam hari ini adalah malam Jumat, ya, yaitu Kamis malam Jumat. Maka oleh karena itu, kami juga mengajak, mengingatkan kepada kita semuanya, mari sama-sama kita memperbanyak membaca sholawat Nabi, ya. Agar apa? Agar malam Jumat yang mulia ini bisa kita isi dengan memperbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semuanya, yaitu aksiru min yaumil jumu'ah lis-shalah, ya. Perbanyaklah kalian semua itu di malam Jumat untuk membaca sholawat kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu nantinya kita akan mulai membacakan Al-Quran bersama-sama, belajar bersama, dan diharapkan setelah itu nanti bisa kita memperbanyak membaca sholawat di malam hari ini sambil kita menuju ke tempat tidur kita masing-masing, ya. Kenapa sih kita live-nya harus malam, Ustadz? Kenapa enggak jam 8 atau jam 7-an gitu, ya? Atau mungkin pagi atau mungkin siang? Kenapa harus pilih malam sedangkan kami sudah mau terlelap tidur? Nah, pertanyaannya, karena ketika kita live itu di malam hari menjelang kita semua beristirahat untuk tidur, ya. Kenapa kita pilih jam ini? Karena jam ini nanti bisa menjadikan penutup daripada hari kita yang kita lalui pada hari ini. Walaupun hari ini tadi kita sudah banyak kegiatan yang kita kerjakan dari pagi, siang, sampai sore, bahkan malam hari pun kita masih sibuk dengan dunia, maka di penghujung hari kita hari ini itu hendaknya kita tutup dengan belajar Al-Quran. Hendaknya kita tutup hari ini dengan belajar membaca Al-Quran. Semoga hendaknya kegiatan kita hari ini yang kita lakukan saat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga menjadikan keberkahan dan juga kemudahan yang nantinya Allah berikan kepada kita untuk menjalani hidup selama ini, ya. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Khalid yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Juga ada Ibu Zulias Tutiwas, ya. Selamat datang kami ucapkan. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang baru bergabung juga kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga hendaknya sambil kita menuju tempat tidur kita beristirahat, mungkin kiranya suara kami ini, pembelajaran yang akan kita lakukan ini
bisa sama-sama kita dengarkan untuk menemani tidur kita. Minimal seperti itu. Kalau syukur-syukur di antara kita semuanya mau kiranya untuk eh, ambil wudhu lagi, sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu membuka Al-Quran untuk sama-sama menyimak pembelajaran kita malam hari ini, tentu itu akan jauh lebih baik lagi ya. Kita kemarin sudah bahas tentang bagaimana membaca Al-Quran di surah Al-Fatihah. Ya, sehingga masuklah kita malam hari ini, yaitu kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Sebagaimana kita lihat di layar kita masing-masing bahwasannya Al-Quran kita ini yang kita gunakan adalah Al-Quran yang ada duo Latinnya. Jadi bahasa Arabnya ada, setelah itu Latin di bawahnya juga ada. Nah, ini memudahkan kita semuanya, kepada kita semua yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran itu dengan baik, ya. Mungkin waktu masih kecil dahulu atau waktu masih muda kemarin belum sempat belajar membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini hadir kepada kita semuanya di tengah-tengah kita semuanya untuk memudahkan kita dalam membacanya. Kenapa? Karena ada Latin yang dilengkapi di bawah tulisan bahasa Arabnya seperti ini. Makanya kalau kita nanti misalnya ingin belajar membaca Al-Quran, maka langsung saja dibeli Al-Quran yang seperti ini, terus nanti bisa kita gunakan, kita pelajari, dan insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, jadi sekarang udah nggak ada alasan lagi nih, kita nggak mau baca Al-Quran, alasan nggak bisa bacanya lah, alasan nggak bisa tajwidnya lah, segala macamnya. Sekarang sudah ada Al-Quran yang mempermudah kita saat ini. Nah, Al-Quran ini ada tulisan Arabnya, ada Latinnya, dan beberapa ada kaidah-kaidah tajwid yang berwarna. Untuk memudahkan kita, bagaimana membaca Al-Quran itu bisa baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan para guru-guru kita terdahulu. Baik, pada malam hari ini mari sama-sama kita baca dulu doa belajar. Ya, semoga hendaknya pembelajaran kita pada hari ini, malam hari ini, walaupun nanti agak terbatas, mungkin hanya sekitar 1 jam, semoga tetap bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, sama-sama kita baca dulu ya. Di ayat yang pertama surah Al-Baqarah ayat yang pertama seperti ini. Mari sama-sama kita baca bersama. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Syukur-syukur ada Al-Quran di rumahnya, boleh sambil dibuka, dilihat, dan insya Allah bisa nanti sama-sama kita simak dari rumah kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali dengan membacakan basmalah. Nah, ini lihat, bisa diperhatikan di bawahnya itu ada Latinnya, ya. Bismillah, lanya ada dua, a-nya ada dua, berarti lanya ini panjang, dan ada huruf H kapital. H kapital ini menandakan bahwasannya huruf H-nya itu H besar. Sedangkan untuk H kecil yang seperti ini menandakan huruf H, H pedas, ya. Ini menandakan huruf H pedas. Jadi bedakan ya, nanti antara Latin mungkin kita yang baca Al-Qur'an itu fokus ke Latinnya, bedakan antara huruf H kapital dan huruf H yang kecil. Kalau H besar itu berarti kalau di bahasa Arabnya itu adalah huruf H, sedangkan huruf H kecil itu adalah huruf H, ya, huruf H. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau memang misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Yang ingin ditanyakan boleh, yang ingin disampaikan juga boleh ya. Kita akan sama-sama belajar di malam hari ini. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita baca yang Latinnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
I-nya ini ada 4 ya. 4 ini berarti kita dianjurkan membacanya itu juga 4 ketukan. 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Kalau yang hurufnya ada 2, A-nya 2 berarti 2 ketukan saja. 1, 2 atau ukurannya itu sama dengan 1 kali hentakan saja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Makanya kalau baca yang 2 ketukan itu cukup hanya 1 kali hentakan saja. Nah, 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 nah. Seperti itu saja ya. Sudah cukup insya Allah. Jangan sampai kita terlalu panjang bacanya seperti halnya kita waktu belajar mengaji dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tepat seperti itu. Jadi yang tepat adalah 1 kali hentakan saja dan itu sudah cukup mewakili 2 ketukan atau 1 alif ya, seperti itu. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alif lam mim. Ya, kita ulang lagi. Alif lam mim. Ya, seperti itu. Lamnya itu panjang. Panjangnya berapa ketukan? 6 ketukan. Dan mimnya juga panjang. I-nya diperhatikan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya juga panjang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bacanya harus 6 ketukan. Ya, seperti itu. Dan itu lebih utama. Kalau yang pendek kurang sempurna seperti itu ya. Makanya kita harus baca Al-Qur'an itu sesuai dengan panjang pendeknya. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan Al-Qur'an yang seperti ini insya Allah kita dibantu nih. Dibantu untuk bisa tahu mana yang bacaan itu panjang, mana yang pendek, mana yang 2 ketukan, mana yang 4 ketukan, dan mana yang 6 ketukan. Seperti itu memudahkan kita. Kalau memang huruf vokalnya itu ada 2 berarti menunjukkan bahwasanya ketukannya itu cukup 2 kali saja. Kalau misalnya huruf vokalnya a, i, u, e, o-nya itu 4 berarti bacanya diutamakan adalah 4 ketukan. Begitu pula dengan 6 seperti ini. La, a-nya ada 6 dan mim, i-nya juga ada 6. Makanya kalau baca Al-Qur'an harus kita perhatikan seperti itu. Kita ulang lagi bagi kita semua yang baru bergabung ya. Alif lam mim. Seperti itu ya. Harus 6 ketukan. Agar apa? Agar lebih sempurna. Karena ini hurufnya itu memang seperti demikian cara membacanya ya. Kalau pendek gimana Ustadz? Ya kalau pendek kurang sempurna seperti itu aja. Terus kita harus menyalahkan orang yang bacanya pendek. Ya tentu kita nggak boleh menyalahkan orang ketika kita sudah belajar ilmunya. Kita cukup paham dalam diri kita itu baca yang benarnya adalah seperti itu. Jangan kita menyalahkan teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin keluarga kita yang bacanya masih salah. Lebih baik, lebih utama keluarga kita yang masih salah bacanya itu kita ajak untuk mengaji bersama di kesempatan kali ini agar apa? Agar nantinya bisa sama-sama kita belajar, sharing bersama dan juga saling saling bertukar pikiran dan saling membuka wawasan masing-masing sehingga dapatlah keberkahan dari membaca Al-Quran itu kita dapati bersama. Kita ulang lagi ya dari basmalah dan juga ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, seperti itu. Di rumah sambil dibaca, dicoba boleh ya. Sambil dicoba, sambil diulang-ulang juga boleh. Kira-kira sudah pas belum? Sudah 6 ketukan atau belum? Ya, silahkan diulang-ulang di rumah sambil memperhatikan kesempatan kita pada malam hari ini ya. Kita lanjut.
Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, jeda di sini ada tulisan jeda, berarti jeda kita di sini diutamakan. Karena ada tanda titik tiga ini adalah mu'anakoh. Jadi kita boleh berhenti di salah satu tanda. Kalau kita mau pilih berhenti di depan, boleh. Yang ini kita lanjutkan. Tapi kalau yang di depan ini kita lanjutkan, maka yang di belakang ini kita berhentikan atau kita jedakan. Ya, seperti itu. Itu cara membaca tanda tajwid yakni mu'anakoh atau titik tiga yang ada dua di Al-Quran kita. Jadi kalau kita misalnya mau berhenti di titik tiga yang pertama, titik tiga yang kedua kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya titik tiga yang pertama ini kita lanjutkan, maka yang kedua ini kita berhentikan atau kita stopkan di sana. Kita ulang lagi ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, kita berhenti di jeda yang ini. Ya. Kak Ustadz, kalau misalnya mau berhenti di depan gimana Ustadz? Nah, kita ulang. Kalau misalnya mau pilih berhenti di depan, ya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Kalau misalnya kita berhentinya di tanda yang di depan. Lebih enak yang mana nih kira-kira? Ustadz, enaknya yang berhenti di belakang sih, nampaknya lebih enak suaranya. Boleh, ya. Kalau berhenti di sini, lihat tanda yang di belakang ini, berarti kita tinggal lanjutkan saja kalimat berikutnya, ya. Kita ulang untuk berhenti di yang belakang. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu ya. Ustadz, kami belum bisa nih bacanya nih, susah nampaknya ya. Nah, tenang saja, ini sudah ada versi Latinnya. Ya, seperti ini. The A-nya 2, berarti the likal kita. Tanya A-nya juga 2, berarti 2 ketukan. Dalikal kita bula roiba fi. Nah, gampang kan? Ya, fi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu bacanya kalau kita mau berpedoman dengan Latin yang ada yang diberikan di sini ya. Syukur-syukur kita bisa bacanya Al-Qur'an itu lebih lebih sempurna, lebih paham kita. Karena apa? Karena kesempatan kali ini kita sama-sama belajar nih, ya. Kalau memang belum bisa baca Al-Quran yang baik dan benar, kita ikuti yang Latinnya. Syukur-syukur nanti kalau memang sudah bisa, kita bisa membaca Al-Quran tanpa melihat Latinnya lagi. Nah, harapannya makanya kenapa Al-Quran ini penting kita punya nih, ya. Makanya kalau mau langsung aja dicek keranjang kita di bawah, langsung dibeli Al-Quran yang enak seperti ini. Insya Allah kita semua bisa membaca Al-Quran. Ya, nggak ada alasan lagi nih kita nggak bisa baca Al-Quran, yang nggak bisa bacanya lah, yang nggak ngerti bacanya lah. Tenang saja, Latinnya sudah ada. Jadi insya Allah kita bisa bisa untuk belajar Al-Quran bersama. Insya Allah bisa. Semua bisa asalkan kita niat, kita mau, insya Allah bisa. Ya. Kita ulang lagi dari basmalah dan sampai dengan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, gimana? Yang mau baca boleh, yang mau bertanya juga boleh. Silakan ya, yang mau baca di rumah boleh sambil diikutin. Sambil baring gimana Ustadz? Boleh nggak? Boleh juga ya. Artinya syukur-syukur sambil buka Al-Qur'annya juga lebih utama ya. Kalau memang nggak sempet lagi dalam posisi tidur sambil melihat live ini, semoga tetap mendapatkan manfaatnya. Tenang saja, insya Allah Allah akan tetap berikan pahala kepada kita untuk belajar Al-Quran.
ya. Walaupun kita hanya hadir sebentar habis itu keluar lagi dari room ini, insya Allah tetap mendapatkan manfaatnya. Walaupun cuma sedikit, insya Allah akan tetap dicatat oleh malaikat Allah sebagaimana kita hadir dalam majelis pembacaan dan pembelajaran Al-Quran. Ya, kita ulang lagi dari basmalah dan ayat yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan langsung ke ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjut kita ke ayat yang berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu ya. Ustadz, panjang nampaknya nih, susah kalau kami bacanya harus panjang-panjang Ustadz. Boleh nggak dipotong-potong sepenggal-sepenggal Ustadz? Boleh. Tergantung kita mau berhenti di mana ya. Ya, tergantung kita mau kita pilih saja berhentinya di mana. Kita ulang lagi ya. Dari sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Boleh ya, sampai situ juga boleh. Terus makanya ini ada tandanya. Tanda itu, tanda seperti garis-garis di bawah ini adalah memudahkan kita untuk berhenti. Misalnya kita nggak kuat nafasnya atau kita mau menyempurnakan bacaan kita, boleh berhenti di sini. Terus mengulangnya gimana? Mengulangnya kita ulang dari yang tanda pertama kalinya pagarnya ini ya, garis yang pertama kali. Kalau kita lagi berhenti di as-shalah, maka kita ulangnya dari wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu. Gimana, gampang kan? Makanya gampang, Al-Quran ini memberikan kemudahan kepada kita ya. Tentu kita tadi sudah bacanya enak. Habis itu kalau memang kita belum bisa baca yang benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, kita baca aja yang latinnya seperti ini. Alladzina, kalau i-nya 2 berarti 2 ketukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, berhenti. Kalau dilanjutkan gimana? Wa yuqimunas sholata wa mimma. Ya, makanya a-nya 2, mimnya juga 2, m-nya juga 2. Artinya tasdid. Wa mimma razaq. Kalau ada tanda kutipnya ini berarti huruf qalqalah, mantul. Razaqnahum Nah, ini ada warnanya, berarti ini adalah, lihat kategori di atasnya. Ada huruf ikhfa safawi, 2 ketukan, berarti ikhfa hakiki. Ya, artinya ada nun mati ketemu fa, bacanya itu samar-samar dan hukumnya adalah hukum ikhfa. Bacanya gimana? Makanya ada tanda kutip seperti ini. Yufiqun. Boleh seperti itu ya, itu yang benarnya. Makanya langsung saja, kalau memang mau pengen punya Al-Quran yang enak seperti ini nih, bisa kita belajar di rumah. Bahkan kita mau belajar sendiri pun insya Allah bisa. Karena diberikan kemudahan nih. Tinggal kita ngikuti aja petunjuk-petunjuknya. Ya, kalau memang A-nya ada 2 berarti panjangkan. Kalau misalnya huruf vokalnya U-nya ada 4, contoh seperti ini, panjangkan juga 4 ketukan. Ya, kalau memang ada yang seperti ini berwarna hijau, kita lihat itu berarti yun, ada tanda kutipnya ini berarti dia yun, dengung dan mengarah ke huruf fa. Yunfiqun. Seperti itu. Kita ulang lagi ya, agar memudahkan kita yang baru bergabung, semoga bisa paham bersama-sama dengan kita di kesempatan kali ini.
Kita ulang lagi dari ayat yang ini, yang awal ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, seperti itu. Ustadz, kalau berhenti di tengah gimana Ustadz? Oke, kita berhenti di as-shalah ini ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berhenti di sini, kita ulang lagi dari sini. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu. Ya, mudah kan? Praktis, insya Allah kita semua bisa baca Al-Quran kalau seperti ini. Ya, makanya keterlaluan banget kepada kita semuanya yang nggak mau baca Al-Quran, alasan nggak bisa lah, alasan karena mungkin susah belajar Al-Quran, dan segala macam alasan-alasan yang lain. Padahal membaca Al-Quran itu mudah, dan memang Allah janjikan kepada kita semuanya ketika kita semua mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, dan mau memahami Al-Quran, Allah akan janjikan kepada kita beberapa kemudahan-kemudahan. Contohnya ini dia, Al-Quran seperti ini disusun, dicetak, ya, untuk memudahkan kita semuanya, ya, untuk memudahkan kita semuanya. Selain bacaan Arabnya ada, Latinnya juga ada, dan Latinnya ini menuntun kita agar kita membacanya juga sesuai dengan kaidah tajwidnya. Makanya jangan ragu, jangan bimbang. Kalau memang mau Al-Quran yang seperti ini, langsung saja dicek di keranjang kita yang ada di bawah sini ya. Langsung di order, langsung dibeli, dan bisa kita pelajari. Nantinya bisa ikut di kajian ini bersama-sama dengan menyimak di setiap harinya menggunakan Al-Quran yang seperti yang kita pakai saat ini. Ya, makanya langsung saja kita coba usahakan agar nantinya bisa membawa keberkahan hendaknya acara pada malam hari ini, dan insya Allah malam-malam berikutnya. Insya Allah kita akan berusaha, berupaya. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita hari ini, mumpung lagi di awal-awal, mumpung masih di surah Al-Baqarah yang awal-awal ayat 1, hendaknya kita semua bisa ikut hadir di setiap malamnya. Oke? Ustadz, kami baru bergabung Ustadz. Oke, kita gabung. Yang baru bergabung, kita ulangi bacaannya dari basmalah dan sampai dengan tadi ayat yang ketiga. Ya, kita ulang lagi, perhatikan baik-baik. Kepada kita semua yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan kali ini. Ya, semoga hendaknya bisa sama-sama kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kita lanjut ayat berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, kita berhenti di qablik, jeda terus ada huruf jim. Jim ini menandakan, ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu ada huruf jim yang terdapat di sudut qablik ini. Itu jim itu artinya adalah boleh lanjut bacanya, boleh berhenti, ya, tergantung selera kita. Dan untuk memudahkan kita membaca Al-Quran, hendaknya kita gunakan saja tanda baca itu yang mempermudah dan juga
membuat kita nyaman dalam membaca Al-Quran. Ya, berhenti dulu boleh. Nanti kita tinggal lanjutkan lagi. Kita ulang lagi ya untuk ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, berhenti di sana. Sudah ada latinnya nih. Walladzina, i-nya ada 2. Yu'minuna, u-nya ada 2 juga, berarti panjangnya 2 ketukan. Bima, a-nya ada 4, berarti kalau ada yang kayak gini itu harus bacanya 4. Bima, kalau baca 2 gimana Ustadz? Boleh juga ya, boleh juga 2. Kalau 5 gimana Ustadz? Boleh juga, tapi lebih afdol dan lebih kita untuk memudahkan dalam belajar cukup di 4 saja. Bima, habis itu ada uzila, sama seperti halnya yang ini tadi. Ada warna hijau, ada tanda 2-nya di sini ya. SA berarti samar bacanya. Uzila. Ika berarti ikhfa bacanya. Uzila ilaika wama, A-nya ada 4 lagi. Uzila 2 ketukan dan juga samar-samar. Miung. Nah, ini juga miung, ada tanda segitiganya di sini juga ya. Tanda gunungnya seperti ini, berarti ini juga miung qablik ya. Qablik ada qalqalah, karena ada kutipnya di sini berarti menandakan ini huruf qalqalah. Mudah bukan? Mudah. Makanya kalau kita mau belajar Al-Quran, insya Allah mudah. Langsung aja beli Al-Quran yang seperti ini. Nanti bisa sama-sama kita belajar. Di keranjang kita di bawah ini ada Al-Quran yang seperti ini. Dicek, silahkan dipilih. Mau yang ukuran jumbo ada, yang ukuran sedang, A5 juga ada. Atau buku-buku yang lain, buku Sirah Nabawiyah juga ada nih di keranjang kita. Mumpung malam hari ini adalah malam Jumat, ya kita hendaknya bisa untuk sama-sama belajar dan juga membaca kisah-kisah perjuangan Rasulullah sehingga nantinya bisa kita menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, ada buku apa lagi di keranjang nih? Ada buku kumpulan amalan doa tirakat istri. Silahkan kalau mau juga boleh dibeli di keranjang kita di bawah. Ada buku warna pink sampulnya, itu adalah buku kumpulan doa, kumpulan amalan-amalan istri agar suami bisa lebih sukses dan juga anak-anaknya bisa lebih sukses dalam menjalani hidup. Ternyata kesuksesan anak-anak, kesuksesan suami dalam berusaha di luar rumah itu juga ada andil dan turut bagian usaha dari istri untuk mendoakannya. Nah, di buku yang di bawah ini ada nih, buku warna pink, kumpulan amalan doa tirakat istri, bisa diamalkan. Kalau memang mau langsung aja dibeli ya dan dibaca-baca, insya Allah bisa memberikan kemudahan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan atas usaha seorang istri, seorang ibu untuk sama-sama mendoakan suaminya dan anaknya agar mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita kembali lagi bacakan lagi di ayat yang keempat. Baru tadi sampai sini, insya Allah kita akan lanjutkan sampai sini ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, seperti itu ya. Bentar, kita geser terlebih dahulu agar bisa memudahkan kita. Nah, ya. Yuk, kita ulang lagi. Kita ulang lagi dari walladzina. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Mudah bukan? Kalau susah baca yang Arabnya nih, baca ajalah yang Latinnya. Insya Allah sama. Karena Al-Quran itu memang dahulunya dikhususkan dan juga diturunkan dalam bentuk bacaan.
ya Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk bacaan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena konsep Al-Quran itu adalah bacaan, sehingga itu bisa dihafalkan. Ya, syukur-syukur sekarang sudah ada Al-Quran yang ditulis sedemikian rupa, sehingga memudahkan kita semua untuk membacanya. Ya. Kita ulang lagi dari basmalah dan juga ayat yang keempat. Yang baru bergabung, diperhatikan, disimak baik-baik. Semoga tetap bisa mendapatkan manfaatnya di kesempatan pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Kita ulang dari yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, gimana? Sudah dicoba di rumah, dipraktekkan, dibaca, diperhatikan ya. Insya Allah agar kita semua bisa. Dan insya Allah kita semua pasti bisa. Asalkan mau berusaha, mau belajar, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran. Kalau memang kita belum bisa baca Al-Quran itu yang bahasa Arabnya, yang tulisan Arabnya, kita baca nih Al-Quran yang ada Latinnya seperti ini. Makanya nggak semua Al-Quran itu ada Latinnya. Ya, ini Al-Quran ini spesial, memang disusun, dicetak menggunakan dua Latin yang ada di dalamnya. Maka kalau mau Al-Quran yang seperti ini, langsung saja dicek di keranjang kita di bawah, ya, dibeli Al-Quran yang dua Latin seperti ini. Insya Allah memudahkan kepada kita semua dalam membaca Al-Quran nantinya. Kalau mau yang ukuran A4 ada, yang jumbo untuk orang tua, misalnya matanya sudah mulai kabur, sudah mulai pakai kacamata dalam membaca Al-Quran, maka pilih yang ukuran jumbonya ada. Dan kalau memang kita yang masih anak muda, masih ukuran masih sehat, matanya masih jelas, beli saja Al-Quran yang ukuran A5. Insya Allah tetap dapat manfaatnya, bisa kita belajar, bisa kita baca Latinnya, dan insya Allah juga bisa kita praktekkan di setiap harinya. Oke, kita lanjut ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik yang baru bergabung, insya Allah nantinya manfaat dari kita hadir pada kesempatan kali ini bisa kita dapatkan bersama ya. Oke. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ulang lagi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, perhatikan baik-baik. La-nya ini warna biru, beda dengan yang pertama ini. Tanda pedang yang warna hijau berarti diutamakan bacanya 4 ketukan. Tapi kalau yang panahnya itu atau pedangnya itu warna biru, berarti dia diutamakan bacanya adalah A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, diutamakan bacanya sebanyak 5 ketukan. Kok beda Ustadz? Ya beda karena yang pertama ini adalah mad jaiz mufasil. Sedangkan yang ini, yang biru adalah MW, mad wajib muttasil. Apa bedanya Ustadz? Bedanya adalah yang pertama ada huruf mad ketemu dengan alif,
yang berbeda katanya atau terpisah katanya, tidak dalam satu kata. Ya, bima unzila berbeda katanya. Makanya kenapa boleh bacanya itu 4 ketukan. Tapi kalau yang ini itu mad wajib muttasil. Makanya dianjurkan itu bacanya 5 ketukan karena ini dalam satu kata. Satu kata. Ya. Ulaika. Nah, makanya A-nya itu ada 5 ketukan. Kita ulang lagi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti itu. Ya, keren kan? Keren. Makanya kita semua insya Allah bisa nih baca Al-Qur'annya. Ustadz, Al-Qur'annya ada terjemahannya nggak? Ada nih terjemahannya di bawahnya nih. Ya, perhatikan tuh, terjemahannya juga ada. Insya Allah kalau nanti kita sudah belajar Al-Qur'an di atasnya, kita sudah mulai bisa membacanya, kita mulailah lagi nanti untuk belajar membaca terjemahannya. Sehingga dengan itu semua nanti insya Allah keberkahan kita membaca Al-Qur'an bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya target utama kita adalah untuk belajar terlebih dahulu. Nanti kalau memang sudah bisa, sudah faham bacaannya, kita bisa mulai membaca terjemahan Al-Qur'an yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Ustadz, kami baru bergabung nih Ustadz. Boleh nggak dibacakan dari awal lagi Ustadz? Untuk kita semuanya yang baru bergabung, boleh. Ya, sebelum itu mungkin barangkali di antara kita semua yang baru bergabung belum punya Al-Qur'an di rumah atau mungkin punya Al-Qur'an di rumah tapi masih Al-Qur'an yang cetakan lama yang masih cuman tulisan Arabnya saja. Nih, sekarang sudah ada Al-Qur'an yang cetakannya itu ada 2 Latinnya seperti ini. Ya, jadi ini memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa belajar membaca Al-Qur'an. Kalau memang kita kemarin terkendala untuk bisa belajar membaca Al-Qur'an karena bacaan yang Arabnya itu kita belum bisa, terus panjang pendeknya juga masih semrawut, belum sempurna, maka dengan Al-Qur'an 2 Latin ini memudahkan kepada kita agar kita bisa membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Nih ada warna-warnanya, ada Latinnya itu yang mempermudah kita semuanya. Terus kapan harus panjang 2 ketukan, kapan harus panjang 4 ketukan, dan kapan pula harus panjang 5 ketukan seperti ini ya. Ini memudahkan kita untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan kaidah tajwidnya. Makanya jangan malu, jangan minder kalau kita baca Al-Qur'an itu yang Latinnya seperti ini. Ya insya Allah ini langkah awal kepada kita untuk bisa lebih dalam nantinya dalam belajar Al-Qur'an. Kalau kita baru baca yang Latinnya saat ini, maka nanti ya boleh nanti di kesempatan yang lain kita pelan-pelan membaca yang Al-Qur'an itu yang tulisan Arabnya. Maka kita nanti perhatikan, oh iya, kenapa sih ini kok dibaca ulah, A-nya ada 5. Kita perhatikan nih bahwasanya ini tandanya ada warna biru, MW mad wajib mutasil 5. Nah, 5 pan berarti 5 panjangnya ya. Nah, makanya seperti itu, ini insya Allah memudahkan kita dalam membaca Al-Qur'an. Baik, kita coba ulang lagi dari yang atas, dari basmalah terlebih dahulu ya. Bagi yang baru bergabung silahkan sambil dibuka atau sambil didengarkan, sambil membaring-baring di tempat tidurnya, boleh sambil ikut membacanya di dalam hati juga boleh ya. Syukur-syukur mau kasih tahu ya keluarganya, buka nih ada Al-Qur'an yang sedang dibacakan oleh ustadz kita nih ya. Langsung saja diperhatikan, disimak bersama agar nantinya bisa kita belajar bersama juga untuk Al-Qur'an yang kita akan baca nantinya ini ya. Oke. Kita ulang dari basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti itu ya. Gimana? Sudah bisa belum? Ya. Insya Allah bisa. Insya Allah kalau kita mau belajar pasti bisa. Makanya kalau untuk kita tahap belajar baru pertama sebagai pemula belajar membaca Al-Quran, langsung saja nih beli aja Al-Quran yang ada di sudut kiri bawah kita ini ya. Al-Quran Duo Latin seperti ini. Memudahkan kita nih insya Allah nantinya dalam kita belajar membaca Al-Quran karena ada Latinnya nih. Kalau memang kita payah masih belum sempurna pembacaan Al-Quran kita yang bahasa Arabnya, kita baca Latinnya dulu. Latinnya ada gampang ya, tanda-tandanya juga jelas, insya Allah memudahkan kepada kita dalam membacanya nanti. Oke Ustadz, bisa nggak ganti lagunya Ustadz? Jangan yang nada Umi Ustadz, metode belajar Umi, yang lainnya ya. Oke, kita coba lagu Jiharkah, Masya Allah. Nada Jiharkah dalam membaca Al-Quran seperti ini ya. Insya Allah, coba kita sama-sama belajar. Ustadz juga masih belajar, makanya kita di kesempatan kali ini nggak ada yang jadi guru, nggak ada yang jadi murid. Insya Allah kita semua belajar bersama, dan insya Allah dengan belajar kita bersama ini, Allah nantinya akan berikan kemudahan kepada kita. Ya, kita ulang dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah sama-sama kita bacakan ya.
dari ayat yang pertama tadi sampai dengan ayat yang ke-5. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah berikan kita umur yang panjang, kesehatan, sehingga nantinya bisa sama-sama kita hadir kembali di kesempatan belajar Al-Quran seperti ini. Insya Allah tetap akan memberikan manfaat kepada kita semuanya, walaupun nggak banyak mungkin barangkali yang bisa kami berikan, yang sedikit itu ketika kita bagikan, ketika kita ajarkan, insya Allah lebih bermakna daripada banyak pula ilmu kita, tapi kita tidak mau mengajarkannya kepada saudara-saudara kita dan kepada keluarga kita hendaknya. Maka oleh karena itu, dengan berkah wasilah kita membaca Al-Quran di malam hari ini, ya semoga hendaknya segala bentuk penyakit kita Allah angkat, segala bentuk kesulitan hidup kita, segala bentuk kesusahan Allah ganti dengan kemudahan, Allah ganti dengan jalan keluar yang terbaik, dan segala bentuk hajat kita semoga hendaknya Allah ijabah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Makanya malam hari ini juga, karena kita sedang berada di malam Jumat, maka kami juga rekomendasikan nih buku Sirah Nabawiyah yang seperti ini. Ya, barangkali di antara kita semua belum punya buku Sirah Nabawiyah yang seperti ini. Di dalamnya ini ada kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau silahkan cek di keranjang kita di bawah, silahkan dibeli, dan insya Allah ini bisa kita baca. Terutama hari ini hari Jumat nih, kita harus memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Dengan salah satu caranya adalah membaca tentang kisah-kisah perjuangan Rasulullah yang ada di kitab, yang ada di buku Sirah Nabawiyah seperti ini. Kalau mau langsung cek keranjang kita di bawah sekarang juga. Nah, selain itu juga Al-Quran yang kita bacakan ini adalah Al-Quran dua Latin. Ya, kalau memang mau punya Al-Quran yang dua Latin seperti ini, Latinnya ada. Nah, ini dia. Ya, Latinnya ada juga, kode-kode tajwidnya juga ada. Maka langsung saja cek di keranjang kita di bawah, dibeli Al-Quran ini ya. Al-Quran belajar super mudah. Dua Latin, tajwid mudah, 4 kode. Ya, insya Allah tetap memberikan keberkahan kepada kita. Dua Latinnya ada, kita bisa baca Latinnya, bisa kita sambil belajar pelan-pelan membaca Al-Quran. Nah, Ustadz, ada lagi buku nggak yang bisa direkomendasiin? Ada nih satu lagi buku. Ini buku kumpulan amalan doa tirakat istri untuk sukses suami dan juga sukses anak-anaknya. Makanya kalau mau nih buku yang seperti ini, langsung bisa cek juga di keranjang kita di bawah. Untuk buku seperti ini, doa kita sebagai seorang istri kepada suami kita, kepada anak-anak kita, agar di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan hendaknya dalam menjalani hidup yang bermanfaat nantinya untuk keluarga kita secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kepada kita semuanya kami ucapkan ribuan terima kasih yang sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mungkin barangkali apa yang kami sampaikan, kita bermohon kepada Allah semoga hendaknya Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat segala bentuk kesulitan hidup kita, Allah ganti semuanya menjadi kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan kepada kita, berkah wasilah kita ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.